Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya kantor pos pertama di Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1746, kantor pos pertama di Hindia Belanda berdiri di kota Batavia atau Jakarta pada zaman Gubernur Jenderal Willem Baron van Imhoff pada masa kepemimpinan tahun 1743 hingga tahun 1750. Tujuan kantor pos ini untuk menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan mereka yang datang dari Belanda dan pergi ke Belanda. Hal yang melatar belakangi diperlukannya institusi pos di Hindia Belanda diantaranya adalah wabah malaria pada tahun 1773 dan tragedi pembunuhan besar-besaran terhadap orang Cina pada tahun 1740 yang ternyata sangat merugikan perdagangan. Louis Sabak dan kawan-kawan dalam buku The Archive of the Dutch East India Company atau VOC and the Local Institutions in Batavia tahun 2007 menyatakan, Van Imhoff kemudian mencari jalan keluar dengan membentuk badan-badan untuk memperlancar pelayaran bebas dan kegiatan dagang. Salah satunya adalah melalui pos. Kantor pos di era kolonial. Setelah kantor pos didirikan di Batavia, 4 tahun kemudian didirikan kantor pos di Semarang agar tercipta jalur perhubungan pos yang teratur antara kedua kota besar itu serta mempercepat pengiriman. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon, dan Pekalongan. Dibukanya Jalan Raya Pos atau The Groot Postweg pada tahun 1808 yang membentang dari Anyer sampai Panarukan kian memperlancar akses distribusi informasi di Hindia Belanda. Jalan raya ini dibangun pada masa awal Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang kini dikenal sebagai Jalur Pantai Utara atau Pantura. Pada tahun 1869, terusan Suez dan kapal uap mulai berkembang di dunia sehingga membuat jasa pos makin krusial. Terlebih setelah pesawat berkembang, jasa pos lewat udara menjadi pilihan tercepat untuk mengirimkan surat via pos. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansberge tahun 1875 hingga 1881, pemerintah Hindia Belanda sudah berhubungan dalam pengiriman surat dan barang secara internasional, sehingga tercatat sebagai anggota Union Postal Universal atau UPU. 2 tahun sebelumnya, di awal masa pemerintahannya, anak dari Gubernur Suriname juga telah menyatukan dinas pos dengan dinas telegraf dengan status jawatan bernama Posten Telegraafdienst. Dari jawatan ke BUMN. Jawatan Pos dan Telegraf di Hindia Belanda kemudian berganti nama lagi menjadi Post Telegrafen Telefoondienst atau Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon atau PTT pada tahun 1906 seiring mulai krusialnya kebutuhan telekomunikasi dengan telepon yang tidak hanya dapat mengirim pesan tertulis, namun pesan suara. Pada masa pendudukan Dai Nippon, jawatan PTT kemudian dikuasai oleh militer Jepang. Di masa itu seluruh pegawai PTT Belanda ditangkap.
Kemudian semua pekerjaan dialihkan kepada bangsa Indonesia dari pimpinan sampai bawahan, sebagaimana dicatat oleh Pramudia Anantatur dan kawan-kawan dalam Kronik Revolusi Indonesia. Setelah perkembangan sektor pos dan telekomunikasi berkembang pesat, pada tahun 1961, jawatan PTT kemudian menjadi perusahaan negara atau badan usaha milik negara atau BUMN, serta berganti nama menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. 4 tahun kemudian, perusahaan ini kemudian dipecah menjadi dua, yaitu PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi. Pada masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1978, perusahaan milik negara ini berganti status kembali sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giro pos, baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri, dan berubah namanya menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro. Setelah 17 tahun berstatus perusahaan umum, pada tanggal 20 Juni tahun 1995, Perusahaan Umum Pos dan Giro lagi-lagi berubah statusnya dan menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia atau Persero hingga saat ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah berdirinya kantor pos pertama di Indonesia. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.